Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhammadul Hasanah dengan NIM 221B10134. Saya Wildaniatur Rohmah dengan NIM 221B10138. Saya Siti Nurfadilah NIM 221B10135. Saya Siti 221B10133. Saya Siti Nur Fauziati dengan NIM 221B10136. Kita dari kelompok 6 mata kuliah bimbingan konseling individu. Kita akan membahas tentang contoh kasus, pendekatan atau teori behavioristik. Saya akan membacakan satu contoh kasus dalam teori pendekatan behavioristik. Rizda baru saja beranjak dari SMP menuju SMA. Ia masuk ke SMA Mandala yang terkenal sebagai SMA yang dihuni oleh orang-orang dari golongan atas. Padahal Rizda berasal dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah tentang ekonomi. Awalnya orang tua Rizda tidak memperbolehkan Rizda masuk ke sekolah tersebut karena takut Rizda terpengaruh gaya hidup mereka. Namun paksaan Rizda terhadap orang tuanya yang sedemikian rupa membuat orang tuanya luluh juga dan memberikan Rizda bersekolah di sekolah golongan atas tersebut. Setelah beberapa lama berada di sekolah itu, Rizda seperti mengalami diskriminasi karena ia tidak pernah mau untuk ikut bermain dengan teman-temannya di saat ia diajak. Sedikit demi sedikit mulai merasa dikucilkan karena tidak memiliki satupun teman. Awalnya ia tidak terpengaruh. Namun lama-kelamaan ia mulai merasakan kesepian. Bahkan teman-temannya senang sekali mengerjai Rizda. Perilaku teman-temannya mulai membuat Rizda tidak fokus. Prestasi Rizda semakin hari semakin menurun karena ketika belajar mulai dari konsentrasi karena memikirkan masalah tersebut. Ini yang membuat Rizda selalu stres. Keadaan seperti ini mulai merasa harus seperti teman-temannya. Akhirnya muncul juga keinginan untuk bermain dengan teman-teman. Bahkan ia sampai mencuri uang orang tuanya untuk bisa berpenampilan seperti teman-temannya. Keadaan hidup seperti ini membuat ia tak nyaman. Ia ingin sekali tidak seperti ini, namun itu hanya tinggal keinginan saja. Ketakutan akan dikucilkan lagi membuat ia terus mencuri uang orang tuanya. Teori atau pendekatan dalam teori behavioristik ada 6, yaitu yang pertama, latihan asertif dalam pendekatan konseling behavioral adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengajarkan individu mengenai cara mengapresiasikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Hal ini menjadi penting karena seseorang individu memiliki hak untuk mengekspresikan perasaan secara terbuka. Yang kedua, teknik modeling adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah perilaku kognitif dan efektif seseorang melalui pengamatan yang dilanjutkan pada proses meniru atau meneladani tingkah laku atau model yang ditampilkan. Penerapan teknik modeling ini dapat memberi pengaruh kepada konseling. Yang ketiga, pengkondisian aversi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan konseli pada stimulus yang disukai dengan stimulus yang tidak disukai. Yang keempat, yang mengancam muncul dan memberi isyarat pada individu untuk menggantikan pikiran tersebut dengan pikiran yang positif. Yang kelima, terapi desensitisasi sistematis. Yang kelima ialah jenis terapi yang menghadapkan subjek pada situasi yang memunculkan ketakutannya. Yang keenam, jenis terapi yang menghadapkan subjek pada situasi yang memunculkan ketakutannya. Namun situasi tersebut dikemas dalam situasi yang terkontrol dan aman bagi subjek. Terapi ini merupakan salah satu terapi penanganan rasa takut yang cukup efektif. Yang keenam, oversensitivity. Pada teknik ini mengarah pada dirawatnya tingkah laku yang ingin diubah oleh klien dengan membayangkan hal-hal yang tidak disenanginya.
Sudah tek, sudah. Menurut kita dari cerita Rizda ini, Rizda tidak perlu mencuri uang orang tuanya. Rizda bisa meminta baik-baik kepada orang tuanya dan tidak perlu terlalu mengikuti gaya hidup orang lain atau teman-temannya yang terlalu berlebihan. Karena keadaan Rizda sendiri Mungkin hanya ini pembahasan tentang pendekatan teori behavioristik kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.